Florenzi jadi salah satu pemain terbaik Milan saat kalahkan Salernitana. Alessandro Florenzi berhasil tampil impresif bersama sejumlah rekan satu timnya yang lain saat AC Milan menundukkan Salernitana di San Siro pada Sabtu malam lalu. Rossoneri berhasil mengalahkan Salernitana akhir pekan kemarin. Pertandingan tersebut berjalan cukup sempurna bagi pasukan Stefano Pioli, mengingat mereka tidak banyak menumbangkan tenaga jelang bentrok kontra Liverpool Rabu kemarin. Frankesi membuat skor pada menit-menit awal babak pertama dan Alexis Saelemaekers mengikutinya dengan tembakan melengkung yang cantik. Meskipun Milan memiliki banyak peluang mencetak gol lebih banyak dan mungkin memang seharusnya demikian, pertandingan pun ditutup dengan skor 2-0. Tuttosport lantas memberikan ulasan pada performa Rossoneri dalam pertandingan tersebut dan ada 3 pemain yang bersinar dalam laga tersebut. 2 pencetak gol dan Florenzi menjadi yang starter pada posisi bek kanan dan sangat terlibat sepanjang permainan, berhasil mencetak rating tertinggi di antara rekan-rekan satu timnya yang lain. Nyinyirin Hakan Çalhanoğlu, Ibrahimovic sampai singgung tragedi Eriksen. Zlatan Ibrahimovic melontarkan komentar negatif pada Hakan Çalhanoğlu yang memutuskan berlabuh ke raksasa Liga Italia Inter Milan. Sosok Hakan Çalhanoğlu sempat jadi sasaran pemberitaan awal musim ini. Bagaimana tidak, ia semulanya berseragam Rossoneri memilih untuk hengkang setelah Rossoneri gagal memenuhi keinginan gajinya. Yang lebih bikin geger, pemain berpaspor Turki tersebut malah merapat ke rival sekota AC Milan yakni Inter Milan dengan status free transfer alias gratisan. Sontak saja, keputusan Hakan untuk membela Panji Nerazzurri pun mendapat respon negatif dari fans AC Milan di penjuru dunia. Bahkan saat derby di La Madonnina awal November lalu, hubungannya makin tak harmonis usai melakukan selebrasi provokatif yang kemudian dibalas oleh ultras AC Milan. Konflik belum mereda, kini Zlatan Ibrahimovic malah makin memperpanas situasi. Boomer jagung Swedia tersebut menganggap jika Hakan mengambil kesempatan dari tragedi Christian Eriksen. Menurut Zlatan Ibrahimovic, usai Eriksen tumbang di Euro 2020, mau tidak mau Inter Milan harus memboyong playmaker anyar. Pilihan pun jatuh pada Hakan Çalhanoğlu yang saat itu berstatus sebagai pemain gratisan. Kami hanya harus berterima kasih padanya atas apa yang telah dia berikan kepada tim dan berharap yang terbaik untuknya di masa depan. Kedengarannya buruk untuk mengatakan, tapi Çalhanoğlu mengambil keuntungan dari situasi yang tragis, ujar Ibra melansir dari Cukverset. Di tengah pertandingan antara Denmark dan Finlandia di Piala Eropa, pemain Denmark dan Inter Milan Eriksen mengalami serangan jantung. Jadi, Inter membutuhkan pemain dalam peran itu dan pintu Hakan terbuka. Sebelum episode itu, tak ada tawaran untuknya baik dari Inter atau dari klub lain manapun. Terlepas dari komentar miring Ibra, namun Hakan Çalhanoğlu membuktikan diri bahwa Nerazzurri tak salah merekrutnya. Setelah sempat kesulitan adaptasi, kini ex-pemain Leverkusen tersebut menunjukkan jika ia adalah sentral pemain di Inter Milan. Terbukti, dalam 14 penampilan musim ini, Hakan telah mengoleksi 5 gol serta 5 assist, termasuk saat melukai AC Milan dengan gol titik putihnya. Siap negosiasikan transfer Bremer dengan Milan, Torino minta Pobega. Torino dikabarkan bersedia membuka negosiasi terkait transfer Clesio Bremer dengan AC Milan, namun mereka meminta Tommaso Pobega sebagai gantinya. Rossoneri diketahui tengah mencari bek tengah baru pada bursa transfer Januari mendatang untuk menutup absennya Simon Kjaer yang absen hingga akhir musim ini usai menjalani bedah pada ligamen lututnya pada Jumat kemarin. Sejumlah pemain telah dikaitkan dengan raksasa Serie A tersebut dan salah satunya adalah Bremer. Bek 24 tahun tersebut berhasil bersinar bersama Itoro dan Milan telah memantaunya cukup lama. Ia diperkirakan bakal bisa langsung menyesuaikan diri mengingat ia telah bermain di Serie A sejak 2018 yang merupakan aspek penting dalam pertimbangannya. Menurut Andrea Longoni, dalam artikel terbarunya untuk Milan News, Torino bersedia menggelar negosiasi dengan Rossoneri yang menganggap pemain internasional Brasil tersebut sebagai rekrutan impian. Kontraknya akan berakhir pada tahun 2023 mendatang dan klub pun memantaunya dengan seksama dalam pertandingan klub Turin tersebut melawan Empoli akhir pekan kemarin. Kendati demikian, Presiden Utama Urbano Cairo akan meminta Pobega dengan status permanen sebagai gantinya yang kemungkinan besar plus uang tunai. Gelandang muda Italia tersebut saat ini tengah menjalani masa pinjaman bersama Granata dan sukses bersinar. Ia dianggap sebagai aset berharga untuk masa depan Milan sehingga tampaknya akan berat bagi mereka melepasnya meskipun dengan langkah tersebut mereka bisa mendapatkan Bremer. Milan bisa bajak SAR dari Chelsea dengan ulang strategi Tomori. AC Milan dikabarkan berpeluang merekrut Malang SAR dari Chelsea pada bursa transfer Januari mendatang dengan strategi yang sama seperti saat mendatangkan Fikayo Tomori. Rossoneri diketahui tengah mencari bek tengah baru untuk menutup absennya Simon Kjaer dengan mendatangkan satu pemain Januari mendatang. Ia akan menepi hingga akhir musim dan manajemen pun terpaksa mengambil tindakan. Menurut kabar dari La Gazzetta dello Sport, Milan tengah fokus pada talenta-talenta muda untuk mengisi posisi tersebut.
Nama-nama berada dalam daftar target mereka diketahui meliputi John Lucume, Sar, Benoit Badiashile, dan Besir Omeragi. Januari lalu Rossoneri berikut Tomori dan kesepakatan pinjaman selama 6 bulan dari The Blues, dan mereka mungkin akan kembali menjajal peruntungan sekali lagi, namun kali ini dengan Sar. Bagaimanapun, sangat jelas bahwa raksasa Serie A tersebut akan mendatangkan bek tengah baru bulan depan. Absennya Kjaer merupakan pukulan besar Inter Milan. Hal tersebut tentu tidak diragukan lagi, mengingat ia telah menjadi salah satu sosok utama di starting 11 klub selama 2 musim terakhir. Akan tetapi jika seorang pengganti bisa direkrut, Stefano Pioli dan pasukannya tentu akan sangat terbantu, terlebih dengan jadwal kompetisi yang semakin padat, terutama jika mereka mampu mencatat keajaiban dengan lolos ke babak berikutnya Liga Champions. Milan hanya punya 6 pemain yang selalu dapat dimainkan musim ini. Ternyata AC Milan hanya memiliki total 6 pemain yang selalu dapat dimainkan musim ini di tengah badai cedera yang begitu santer menghantam raksasa Serie A tersebut. Betapa parahnya masalah cedera yang dialami Rossoneri musim ini terekam begitu jelas, namun cukup mengejutkan menyaksikan beberapa pemain tak terhalang aksinya sejauh ini. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Stefano Sartori dari Semper Milan, hanya ada 6 pemain yang belum melewatkan satu pertandingan pun di musim ini akibat cedera, COVID-19 atau sanksi larangan bermain. Dan mereka adalah Ciprian Tatarusanu, Matteo Gabbia, Pierre Kalulu, Andrea Conti, Sandro Tonali, dan Alexis Saelemaekers. Perlu dicatat bahwa Gabbia tak banyak dimainkan musim ini, sedangkan Conti bahkan belum sekalipun ditampilkan Stefano Pioli, sehingga keduanya hampir tak mengalami cukup tekanan untuk bahkan membuat mereka mengalami cedera. Informasi tersebut setelah Antonio Vitello dari Milan News mengabarkan bahwa Rafael Leao mengalami masalah otot pada bagian belakang paha dalam kemenangan pasukan Pioli pada Giornata Serie A melawan Salernitana akhir pekan kemarin dan bakal absen dalam duel kontra Liverpool. Sementara itu Theo Hernandez juga absen latihan akibat flu berat. Berikut ini adalah daftar pemain Milan yang mengalami masalah fisik atau sebab lain yang membuat mereka tak bisa dimainkan dalam pertandingan. Pihak klub tentu perlu mengambil tindakan agar krisis pemain tersebut tak berlarut-larut.